RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar dalam program yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang pagi ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Saatnya kami hadirkan Halo RRI untuk Anda, suara Anda solusi bersama di kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya. Ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini tentunya akan terus kami hadirkan hingga mendekati pukul 10 nanti. Baik, kami hadirkan informasi berikut pendengar. Ini mengenai Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang secara resmi menutup rangkaian kegiatan debarkasi haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 pada Rabu 24 Juni 2026. Seluruh rangkaian ibadah haji yang melalui bandara telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Jamaah debarkasi Palembang maupun jamaah debarkasi antara Bangka Belitung ya. Debarkasi terakhir ini dilayani menggunakan pesawat Boeing 777-300ER milik maskapai Saudi Airlines yang mendarat pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Seluruh jamaah kemudian langsung diberangkatkan menuju asrama haji Sumatera Selatan untuk menjalani proses selanjutnya. Total jamaah haji dari 16 kloter yang kembali melalui debarkasi Palembang ini tercatat sebanyak 6.984 orang, terdiri dari jamaah asal Provinsi Sumatera Selatan serta jamaah haji antara Provinsi Bangka Belitung. Jumlah tersebut berasal dari total 6.955 jamaah yang berangkat dengan catatan 11 jamaah wafat dan sakit selama pelaksanaan ibadah haji. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Ahmad Syauki Syahab, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian operasional debarkasi haji tahun ini berjalan dengan sukses. Menurutnya, dengan kembalinya 6.984 jamaah yang telah kembali melalui Bandara SMB 2, ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang solid dari seluruh pihak. Sementara itu pendengar, General Manager Bandara juga menyampaikan rasa syukur atas kembalinya jamaah haji debarkasi Palembang. Syauki memastikan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II ini merupakan salah satu bandara debarkasi haji utama Indonesia yang melayani keberangkatan dan kepulangan jamaah haji setiap tahunnya, memastikan standar pelayanan dan juga keselamatan dan kenyamanan internasional. Baik pendengar, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bergabung, ada keluhan atau juga masalah yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik ya, boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Masih bersama Anda, Halo RRI. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru.
Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu, dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ. Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama. Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867.
Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat Barends Lutva de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami di program Halo RRI. Untuk kesempatan pagi hari ini Anda yang ingin bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik boleh disampaikan di program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Baik pendengar, kami hadirkan satu informasi berikut ini ya untuk Anda. Pastinya di kesempatan pagi hari ini mengenai kondisi jalan berlubang dan juga bergelombang yang masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pengendara sepeda motor di berbagai daerah. Nah, selain mengurangi kenyamanan berkendara, kerusakan jalan ini juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh pengguna jalan. Pendengar, risiko tersebut ini cenderung meningkat saat musim hujan. Genangan air yang menutupi permukaan jalan kerap membuat lubang sulit terlihat sehingga berpotensi mengejutkan pengendara yang melintas. Kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan kendaraan dan mengurangi kendali saat berkendara. Safety Riding dan juga Community Supervisor Astra Motor Sumsel, Fatian Nayoda menjelaskan, jalan berlubang maupun bergelombang ini dapat mempengaruhi stabilitas kendaraan, terutama ketika dilalui dengan kecepatan tinggi. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, pengendara disarankan menyesuaikan kecepatan saat mendekati area jalan yang rusak, lalu mengurangi kecepatan, memberikan waktu yang cukup untuk mengenali kondisi jalan dan mengambil langkah antisipasi yang diperlukan. Selain itu, menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan juga penting dilakukan. Jarak pandang yang lebih luas ini memungkinkan pengendara mendeteksi lubang atau kerusakan jalan lebih awal sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih aman. Baik pendengar, pastinya kami masih terus bersama Anda dalam program Halo RRI. Untuk kesempatan pagi hari ini ya, kembali lagi kami sampaikan untuk Anda program Halo RRI, suara Anda solusi bersama ini akan hadir hingga mendekati pukul 10 nanti. Jadi untuk Anda ingin menyampaikan keluhan atau juga masalah seputar layanan publik, masih ada kesempatannya untuk bergabung di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Baik pendengar, beberapa waktu yang lalu kami menerima laporan dari Pak Andi yang berada di Pusri ya, dalam program Halo RRI yang menanyakan banyak lampu jalan yang tidak berfungsi dan juga ada di beberapa titik lampunya mati. Ini membuat menjadi takut ya, kalau gelap takut ada tindakan kriminal seperti begal yang saat ini sedang marak. Nah, menanggapi hal tersebut, tim Halo RRI mengkonfirmasi langsung ya ke Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Berikut kami hadirkan wawancara singkat tim Halo RRI bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Untuk lampu jalan, progresnya memang tidak begitu signifikan. Maka dari itu ke depan, apalagi di anggaran yang kemarin dan di anggaran di APBDP dan juga anggaran ke depan menjadi prioritas saya. Tinggal memang kemarin ada beberapa hal yang soal nomenklaturnya. Saya ingin memang clean and clear, dikonsultasikan dengan pihak BPKP-nya, dengan pihak BPK-nya, terus dengan inspektorat, sehingga tidak ada timbul masalah di kemudian hari. Persoalan PJU bagi saya menjadi prioritas. Apakah ini nanti kita buat PJU yang menggunakan solar cell dan juga dengan
memperbaiki dengan lampu jalan yang lama. Ini saya minta benar-benar secara komprehensif perhubungan mengkaji lebih dalam. Karena kita butuh pemasangan baru itu di angka 33.000 lebih. Ya, pendengar, demikian komentar dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa ya. Ini terkait dengan apa yang disampaikan pendengar kami Pak Andi Dipusri yang menanyakan seputar keberadaan lampu jalan banyak yang tidak berfungsi dan juga di beberapa titik ini malah lampu jalannya mati. Nah, untuk Anda yang ingin berkomentar juga ada keluhan atau masalah yang ingin disampaikan terkait layanan publik, silakan boleh bergabung tentunya melalui program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Masih bersama Anda, Halo RRI.
Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, terus bersama kami di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik boleh disampaikan melalui Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Ke informasi berikut ini pendengar, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap aman dan kondusif, Satsamapta Polres Ogan Ilir melaksanakan kegiatan patroli perintis presisi pada Rabu malam 24 Juni 2026. Kegiatan patroli dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Kanit Patroli Aibda Beni Harmoko bersama personel patroli menggunakan kendaraan roda 4. Sasaran patroli ini meliputi pintu keluar tol Indralaya serta sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi titik gangguan Kamtibmas ini seperti kawasan kos-kosan, SPBU perbankan dan juga ruas jalan di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Dalam pelaksanaannya personel melakukan patroli dialogis dan pemantauan lokasi. Disampaikan Kasat Samapta Polres Ogan Ilir AKP Sutopo, kegiatan patroli rutin ini merupakan langkah preventif Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Melalui patroli perintis presisi, Polres Ogan Ilir berupaya hadir di tengah masyarakat guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Kami terus bersama Anda, pendengar, di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa langsung hubungi kami melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Masih bersama Anda, Halo RRI. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya. Hah? Ya emang kenapa? Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki. Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hurst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah. Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar, pukul 9:41 saat ini kami masih terus hadir menemani Anda di program Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Salam jumpa untuk Anda yang baru saja bergabung. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ya pendengar, kemarin kami menerima laporan dari salah seorang pendengar kami, ada Pak Andi di Pusri, yang menanyakan seputar lampu jalan yang tidak berfungsi dan juga ada di beberapa titik lampunya mati, dan hal ini tentu saja mengakibatkan banyak keresahan ya, takut ada tindakan kriminal seperti begal yang lagi marak saat ini karena kondisi jalanan yang gelap. Dan menanggapi hal tersebut, tim Halo RRI Palembang mengkonfirmasi ke Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Berikut wawancara singkat tim Halo RRI Palembang bersama Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Lampu jalan progresnya memang tidak begitu signifikan. Maka dari itu ke depan, apalagi di anggaran yang kemarin dan di anggaran di APBDP dan juga anggaran ke depan menjadi prioritas saya. Tinggal memang kemarin ada beberapa hal yang soal nomenklaturnya. Saya ingin memang clean and clear, dikonsultasikan dengan pihak BPKP-nya, dengan pihak BPK-nya, terus dengan inspektorat, sehingga tidak ada timbul masalah di kemudian hari.
persoalan PJU bagi saya menjadi prioritas. Apakah ini nanti kita buat PJU yang menggunakan solar cell dan juga dengan memperbaiki dengan lampu jalan yang lama, ini saya minta benar-benar secara komprehensif perhubungan mengkaji lebih dalam. Karena kita butuh pemasangan baru itu di angka 33.000 lebih. Ya baik, pendengar, demikian tanggapan langsung ya dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, ini mengenai laporan dari pendengar Pak Andi di Busri yang menanyakan banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi dan juga ada di beberapa titik lampunya mati. Terima kasih untuk Pak Andi. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, boleh Anda sampaikan melalui program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami juga mendapatkan laporan dari pendengar kami lainnya, ada Pak Azhari dari Sekayu yang menanyakan sampah yang sengaja dibuang di daerah tempat tinggalnya di daerah Banyulangu Timur, Sekayu. Karena sampah tersebut mengganggu dan menimbulkan aroma yang tidak sedap ya. Dan tentunya Pak Azhari, kami saat ini sudah mengkonfirmasi ke dinas terkait, Dinas PUPR, namun saat ini masih belum mendapatkan jawaban dan juga respon ya. Kami masih menunggu respon ataupun juga jawaban dari Dinas PUPR. Dan untuk Anda pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silakan ya. Kami tunggu atensinya, bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ke informasi selanjutnya, ini mengenai pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau MUBA mendukung percepatan pembayaran uang ganti kerugian atau UGK bagi pemilik lahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional yang melintasi wilayah MUBA. Komitmen itu disampaikan Asisten 1 Setda MUBA Ardiansyah, di mana dalam pertemuan tersebut juga membahas pengamanan pembangunan JTTS khususnya ruas Simpang Indralaya Muara Enim dan Betung Tempino Jambi. Menurut Ardiansyah, pembahasan utama rapat berfokus pada percepatan pembayaran UGK atas sejumlah bidang tanah yang surat permohonan pembayarannya ini telah memperoleh persetujuan dari Lembaga Manajemen Aset Negara. Keraguan dari pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam mengeksekusi pembayaran muncul karena perlunya kepastian hukum agar tidak terjadi perubahan trase jalan tol pada masa mendatang. Persoalan tersebut kemudian dibahas bersama untuk mencari solusi yang memberikan perlindungan bagi seluruh pihak. Masih bersama Anda, Halo RRI. Ayah, Ibu, kalian di mana? Kalian semua di mana? Aku sendirian di sini. Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya, yang kami hadirkan di hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang kami hadirkan di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini mengenai Pemkab dan juga Kapolres Oki yang membuka dialog dengan warga usai insiden di Lempuing. Pendengar, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki bersama Kepolisian Resor Polres Oki mengunjungi Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing pada Rabu 24 Juni 2026 untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat pasca insiden yang terjadi di area PT Buluh Cawang Plantation di Desa Dabu Rejo. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meredakan situasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul setelah peristiwa tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Masjid Nurul Yakin ini dihadiri Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto, Camat Lempuing Jamhari Ilyas, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Selama lebih dari 1 jam, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, tuntutan, dan juga keluhan yang selama ini mereka rasakan kepada pemerintah dan aparat kepolisian. Selain itu, warga juga mengeluhkan minimnya akses kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah. Perwakilan warga, Mat Arif Aprikal dan juga Dini meminta pihak perusahaan bertanggung jawab atas biaya pengobatan serta memberikan santunan kepada para korban yang terdampak dalam insiden tersebut. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dan kepolisian merupakan bentuk komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat saat menghadapi persoalan. Menurutnya tidak ada pihak yang menginginkan insiden terjadi hingga menimbulkan korban. Karena itu seluruh pihak diminta mengedepankan komunikasi, menahan diri dan menjaga situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Kapolres juga memastikan para korban telah mendapat perawatan dan akan terus memperoleh pendampingan hingga proses pemulihan selesai. Sementara perkembangan penanganan perkara akan terus disampaikan kepada masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Ya pendengar, pastinya kami bersama Anda di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Namun sayang sekali kebersamaan kami menemani Anda di program ini akan segera berakhir.
Terima kasih pastinya untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Terima kasih untuk Pak Azhari yang ada di Skayu yang tadi sudah bergabung ya di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini yang menanyakan seputar sampah yang sengaja dibuang di wilayah tempat tinggalnya ya di daerah Banyulangu Timur, Sekayu, dan tentunya keberadaan sampah tersebut mengganggu dengan menimbulkan aroma yang tidak sedap ya. Dan kami juga sudah mengkonfirmasi ya ke dinas terkait dari PPR, namun saat ini masih belum mendapatkan jawaban ataupun juga respon. Baik, tentunya tanggapan ataupun juga respon dari dinas PUPR nanti akan kami sampaikan di program Halo RRI selanjutnya. Juga terima kasih untuk Pak Andi yang ada di Pusri yang sudah bergabung menanyakan seputar keberadaan banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi dan juga ada di beberapa titik lampunya mati ya. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan. Dan Anda pendengar lainnya juga ingin bergabung nanti dapat bergabung juga melalui program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja bertugas saya Esi, mengucapkan terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda di program Halo RRI untuk kesempatan hari ini ya, hari Jumat 26 Juni 2026, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Terima kasih, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 10 Anda akan ditemani rekan Eka Dwiyanti. Esi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.